Welcome. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah layer dan design center. Tujuan pembelajaran bisa mengelola layer dalam desain kompleks serta bisa menggunakan dan memanipulasi objek gambar dari desain center sesuai kebutuhan. Now, let's get started. Gambar denah rumah ini dalam unit milimeter dengan skala di model 1:1. Skala 1:1 maksudnya digambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi, kalau lebar rumahnya 15 meter atau 15.000 mm, maka langsung digambar 15.000 satuan untuk unit milimeter. Skala 1:1 di model ini umum dilakukan drafter untuk kemudian diatur kembali skalanya ketika memplotnya di layout. Sekarang kita bahas layer. Apa itu layer? Layer adalah lapisan yang menampung sekelompok objek dalam satu gambar. Layer sangat berguna dalam desain kompleks. Melalui layer, objek-objek dipisahkan atas lapisannya masing-masing sehingga objek-objek dapat dipilih dan diorganisir dengan mudah karena setiap lapisan dapat diatur secara mandiri, juga dapat diproteksi dan dapat pula disembunyikan. Perhatikan, gambar ini memiliki 16 layer. Untuk lebih jelasnya, saya akan buka layer properties. Melalui layer properties manager ini, kita bisa menambahkan layer baru ataupun mengatur properti-properti khusus seperti on off untuk menghidupkan atau mematikan layer, freeze thaw untuk membekukan atau mencairkan layer, lock unlock untuk mengunci atau membuka layer, plot down plot untuk menentukan apakah layer tercetak atau tidak, color untuk mengubah warna standar layer, line type untuk mengubah jenis garis standar layer, line weight untuk mengubah ketebalan garis standar layer. Misalkan di sini ingin menambahkan layer baru, jadi langsung saja diklik new layer, kemudian masukkan namanya misalnya atap, tekan enter. Sudah selesai ya, bisa atur properti-properti khusus ini jika diperlukan ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus layer yang tidak dipakai atau tidak berguna? Nah, suatu layer bisa dihapus dengan syarat layer itu bukan reserved. Bukan reserved itu seperti apa? Seperti null dan depth points. Ini reserved layer ini, jadi tidak bisa dihapus ya. Kemudian layer itu tidak boleh mengandung objek. Ya, intinya layer itu tidak direferensikan sama sekali. Nah, misalkan kita ingin menghapus layer adik yang memang tidak direferensikan sama sekali. Jadi langsung aja pilih layer adik tersebut, kemudian tekan tombol delete. Dah selesai terhapus ya. Nah, next layer properties manager ini akan saya close dulu jendelanya ya. Kita close. Sekarang kita ingin menambahkan tempat tidur di kamar tidur ini ya. Untuk itu kita pastikan dulu layer yang aktif itu layer apa. Untuk mengetahui layer apa yang aktif bisa dilihat dari layer control ini. Ternyata layer yang aktif adalah layer kasur. Padahal tempat tidur yang mau kita sisip ke gambar ini termasuk ke dalam layer furniture. Jadi kita rubah. Kita klik aja pada layer control ini, kemudian kita klik furniture untuk mengaktifkan layer furniture ini. Kita klik. Nah, terlihat ya, sudah berubah ya. Sekarang kondisinya layer yang aktif adalah layer furniture. Kemudian, untuk menambahkan tempat tidur tadi, saya akan menggunakan fitur design center. Apa itu design center? Design center adalah antarmuka grafis yang tersedia di AutoCAD untuk dapat dimanipulasi atau digunakan kembali, bisa berupa gambar atau objek gambar seperti blocks dan lain-lain. Langsung saja ketik DC untuk memanggil design center. Kemudian di sini
di Home Space Planner di bagian blocks, diklik blocksnya ya. Nah ini ada tempat tidurnya, di double klik aja tempat tidurnya. Kemudian di sini jika mau bisa diatur sekaligus penskalaan besar kecil objek maupun rotation ya, perputaran objeknya. Nah di sini saat ini tidak saya atur. Kemudian pada checkbox explore di sini tidak saya aktifkan, tidak saya centang ya, agar objek yang disisipkan persis sebagai satu objek utuh ya, satu objek blok yang utuh, tidak terpecah menjadi segmen-segmen yang terpisah-pisah ya. Kemudian saya klik OK. Lalu saya kliklah misalnya di sini ya. Nah, ternyata kalau diperhatikan agar kepala tempat tidurnya berada dekat dengan jendela, ini perlu diputar. Oleh karena itu, langsung saja saya ketik RO untuk memanggil rotate, memutar objek ya. Saya pilih objeknya, enter, specify base point, saya klik di dekat objek ini dengan sudut putarnya 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat ini sudah merupakan nilai default, langsung di enter aja ya. Kalau seandainya belum nilai default, harus diketik 180 derajat. Enter. Nah, kemudian tinggal saya pindahkan ini tempat tidurnya ke kamar tidur ya. Jadi pakai move. Saya pilih objeknya. Kemudian di sini saya pakai OSNAP untuk base point-nya ini saya pakai OSNAP, yaitu OSNAP endpoint. Kemudian untuk memindahkan ke sini supaya lebih jelas, saya zoom dulu ya, biar kelihatan mau dipindahkannya kemana. Nah di sini supaya tidak menempel ke permukaan dinding, saya matikan OSNAP-nya. Kemudian saya klik misalnya di sini. Ya selesai. Lalu kita mau memberi arsiran pada tempat tidur kita ini. Jadi kita cek dulu untuk layernya. Karena gambar ini untuk arsiran furniture itu berada pada layer yang berbeda ya. Nah ini yang aktif adalah layer furniture. Jadi kita rubah karena kita mau memberikan arsiran pada furniture. Yang kita aktifkan di sini adalah layer fun hatch ya, untuk menyimpan objek-objek arsiran furniture. Nah ini karena ada di gambar, jika kalian seandainya tidak mau memisahkan arsiran furniture di layer yang terpisah, ya udah berarti tidak perlu. Nah ini hanya untuk gambar yang saat ini sedang kita kerjakan di layar ya, di video ya. Jadi saya aktifkan fun hatch, ya ini sudah aktif fun hatch-nya untuk menyimpan objek-objek arsiran furniture ya. Langsung saja saya ketik H untuk memanggil hatch ya, arsiran. Nah, di sini pada Hatch and Gradient dialog box, saya klik Add Pick Points ya untuk memilih titik yang akan kita arsir, yaitu di sini, kemudian di sini juga ya. Hanya ini dan ini saja. Tekan Enter untuk kembali ke kotak dialog. Nah, di sini pada color kita menggunakan warna, misalnya warna apa ya? Yang inilah ya, 253 ya. Klik OK. Kemudian untuk swatch-nya, pola arsirannya saya buat solid. Nah, jadi tidak ada arsiran seperti ini ya, tidak ada, jadi solid. Kemudian warna semua dia. Oke. Nah di sini tinggal di enter aja. Dah selesai. Nah kita kembali ke zoom sebelumnya. Z enter P enter zoom previews. Ya seperti itu. Sekarang saya ingin menambahkan dua pohon yang sejajar di sini ya. Nah, pohon ini supaya sejajar tentu memanfaatkan garis bantu. Nah, garis bantu itu tersimpan di dalam layer yang khusus disiapkan untuk garis bantu ya, yaitu layer axis. Nah, kita lihat layer axisnya. Nah, kondisi sekarang layer axisnya tidak kelihatan karena saya off-kan ya, jadi tidak tampil di layar ini axisnya. Tetapi kalau seandainya ini lampunya ini saya hidupkan, jadi di on kan, maka layer axisnya akan kelihatan seperti ini. Tuh ya, kelihatan. Oke, saya coba matikan lagi biar jelas ya, biar lebih cermat diperhatikan. Ini saya off kan. Nah, perhatikan yang garis bantu yang warna kuning tidak kelihatan ya. Terus kalau saya hidupkan lampunya, tuh kelihatan ya garis bantunya ya. Oke, seperti ini biar nampak tuh dia garis bantunya. Ya, kemudian kita periksa layernya ya, karena kita mau menambahkan pohon dan pohon dalam gambar ini tidak termasuk ke dalam fun hatch arsiran furniture. Jadi kita rubah ya, kita rubah layer yang aktif
pohon itu masuk ke layer 0. Jadi semua ilustrasi-ilustrasi pohon di layer 0, berarti kita aktifkanlah si layer 0 ini ya. Jadi caranya pada layer control klik saja 0. Nah, perhatikan di sini yang aktif sudah merupakan layer 0. Tempat kita akan membuat pohon, menghasilkan pohon di sini ya. Masuk lagi kita ke design center. Untuk pohon ilustrasinya itu bisa kita dapatkan di landscaping, yaitu di blocksnya ya. Ini kita klik landscaping block. Nah, ini boleh dijadikan ilustrasi pohon. Jadi kita double klik. Nah, ini scale rotation nanti aja kita atur, enggak sekarang. Kemudian pastikan juga checkbox explode-nya tidak tercentang agar dia tetap menjadi satu objek blok yang utuh ya, tidak terpisah-pisah menjadi segmen-segmen yang kecil-kecil, enggak ya. Kemudian kita klik OK, arahkan ke sini. Nah, langsung ditaruh di bagian midpoint sini, tapi sebelumnya saya zoom dulu ya biar kelihatan ya. Oke, seperti itu. Kita gunakan O-snap. Nah, ini O-snap midpoint. Nah, seperti itu kelihatan ya midpointnya. Dia gambar kayak gambar apa tuh? Kayak gambar segitiga gunung ya. Nah, kita klik, kemudian pasang lagi. Kita klik OK. Taruh lagi di midpoint sini ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasi pohonnya ini terlalu gede nih. Ya, kita kecilkan ya, kita buat penskalaan sehingga menjadi setengah ya. Jadi panggil skala dengan SC ya, untuk memanggil perintah penskalaan scale. Pada select object, pilih objeknya. Nah, ini objek pohonnya, enter. Kemudian specify base point, tentukan titik acuannya. Nah, titik acuannya saya pilih adalah midpoint. Ini dia midpoint, kelihatan ya midpointnya. Kemudian pada specify scale factor, karena kita mau memperkecil setengah, jadi kita masukkan 0,5, enter. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama kita lakukan pada pohon yang lain. Jadi kita scale select object. Nah, ini kita pilih pohonnya, enter. Specify base point masih di midpoint ini ya, nampak itu gambar segitiga ya. Kemudian specify scale factor 0,5, enter. Nah, seperti itu. Sekarang saya Z, enter, P, enter, zoom previous ya. Kemudian sumbu atau aksis atau garis bantu ini tidak diperlukan lagi, jadi bisa saya hide ya untuk aksis ini. Iya, selesai. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan tugas mandiri di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Referensi menggunakan buku AutoCAD STMIC Logika. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.